Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Langsung saja kita baca ini tahsin dari huruf hijaiyahnya. A I U ba, nomor 1 2. A I U ba U an ani ana minal mu'ni ma I an ani a U I a ba bi bu bab bu bam bani babna minal mubni ma bi bam bani ba bu bi ba tadi tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tani ta tu ti ta sasi subas susan sani sasna minal musni masi san sani sa susi sa jaji jubaj jujan jani jajna minal mujani majijan janija jujija hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha ruhiha khakhi khubakh khun khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha khukhiha dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida ludida lazi lubad ludan dani dadna minal mudni madidan danida ludida rari rubar rurarani rarna minal murni marirarani ra rurira zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza zuziza sasi subas susan sani sasna minal muslim asisan sanisa susisa shashi shubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha shushisha sasi subas صوصا صنصنا من المسلم صيصا صنصا صوصيصا ضليل بعض ضوضا ضنضل من المظلم ضيضا ضنضا ضليضا عضيض بضع ضوضا ضنضا من المضن مضيضا ضنضا ضوضيضا ضضيض بض ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا ضوضيضا أعيع بع عن عن من المعن معي عن غن من المغن مغيغا غنغا غيغا ففي بوبا بوبا
فنفخن من المغن مبيبا فنفاخوا فيفا قوقيقوا بقى قوقا قنقن من المغن مقيقا قنقا قوقيقا تكيقوا بك قوقا كنكن من المغن مكيكا كنكا قوقيكا لاليلو بل لولا لنلن من الملن مليلا لنلا لوليلا ماميم بم مومم منممن من الممن مميما منما موميما نانين من نونا نننن من المن منينا نننا نونينا واويوبا ونوون من المون مويوا ونوا وويوا آيهوبا هوهن هنهن من المهن مهيها هنها هوهيها يايوبي يويين من المهن مهيا يويا. Nggih. Pak, sekarang kita buka tajwid nggih. Lembar tajwidnya. Lo yang gandeng di staples kemarin itu yang belakang tuh ya, lembar tajwid yang belakang. Mungkin Pak Agung nanti bisa dicetak ulang. Lagi, cuman kalau anu spasinya agak diperpendek aja. Oh ini. Oh gitu. Oh ini sudah pol ini ya. Iya pun. Kalau dikecil kan hurufnya terlalu kecil. Ya bisa tapi kan. Oke. Dah ini aja enggak apa-apa. Supaya iya, ini umurnya juga sama dengan yang ya umurnya sudah sangat tua ini, makanya sampai iya. Ya, sebelum kita membaca Al-Qur'annya nanti ya, kita dahulukan ini tentang ringkasan ilmu tajwid ya. Ini ringkasan Pak ya, jadi kita ringkas saja, yang penting poin-poinnya ya, dan semacam itu. Ini yang pertama adalah al-huruful hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28 huruf ya, ada 28 huruf. Nah, huruf hijaiyah itu dari 28 itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu disebut dengan huruful qamariyah ataupun hurufus syamsiyah. Nah, ini jenengan tidak usah menghafalkan ya. Jadi huruf 14 huruf dari huruf yang dibangsakan dengan al-qamariyah itu ada 14 huruf, alif ba dan seterusnya itu. Kemudian ada hurufus syamsiyah juga ada 14 huruf. Jenengan tidak usah menghafalkan. Mungkin nek saumpama Pak tolong dihafalkan, saya yakin besok gak mlebu. Ya, lah semacam itu. Apalagi nanti yang nggak hafal langsung maju jadi imam. Misalkan wes praya. Ya, ini nggak usah dihafalkan ya. Kita memang nggak artinya apa? Nggak perlu menghafal. Ini cuma dua saja yang perlu dihafalkan, yaitu teknisnya atau rumusnya saja. Ya. Itu disebutlah di sana al-qamariyah.
Qamariyah itu artinya bulan. Ya, Qamariyah itu artinya bulan. Terus kemudian dari kelompok yang 14 huruf lagi disebutlah Asy-Syamsiyah, yaitu huruful syamsiyah atau huruf-huruf matahari. Ya. Bukan berarti berasal dari bulan turun dari matahari, bukan begitu. Ya, ini dibangsakan saja. Nah, kenapa disebut dengan huruf Al-Qamariyah, huruful Qamariyah? Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya pernah melihat yang namanya bulan purnama, ya. Jadi bulan purnama itu bulan paling bunder, paling terang, paling besar juga ya, paling besar, paling bunder. Lah, itu bulan purnama. Maka kalau misalkan kita memandang dengan mata kita melihat bulan, bisa enggak? Mampu enggak mata kita melihat bulan? Bulan itu loh kita lihat, itu mampu enggak mata kita? Beda kan dengan melihat matahari? Nah, gitu maksudnya ya. Kalau kita melihat bulan kan terang, tambah cantik ya, kelihatan bulan itu indah. Kalau misalkan ada sesuatu benda di bawah bulan, kita bisa melihat. Misalkan sampean ada pesawat lewat sini, bisa tuh? Ya, karena mata kita nggak silau melihat bulan. Ya. Sampai bengi-bengi sampai layangan. Pas layangannya di bawah bulan, bisa lihat? Bisa. Tapi bagaimana dengan matahari? Kita tidak mampu, Pak. Ya. Misalkan kita main layangan atau ada benda di bawah matahari, bendanya ada, tapi bisa dilihat enggak? Bisa dilihat apa enggak? Kenapa enggak bisa dilihat? Karena mata kita enggak mampu melihat matahari. Ya, seperti itu ya. Nah, ini diantaranya kenapa ini disebut dibangsakan dengan bulan, kenapa dibangsakan dengan matahari. Nah, nanti pembahasannya ada di bawah ini. Nah, sebentar itu ada di bawahnya juga ada fathah, kasroh, ya, domah. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu, ini salah satu teknis, salah satu cara ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang yang sama sekali belum bisa baca, sama sekali belum mengenal huruf. Jadi kalau nanti misalkan di sini ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu punya saudara-saudari, terus kemudian belum tahu satu pun huruf dalam Al-Quran itu nggak mengenal, ya, lah bisa nanti kita praktekkan, ya, bisa kita praktekkan. Nah itu, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, ya, belajar Al-Quran itu mudah. Lah makanya berbekal dari ini. Oh, ini ada garis, kalau di atas ini namanya fathah, simbolnya. Fathah itu simbolnya seperti itu, terus kemudian bunyinya apa? Jadi A. Jadi huruf di sana apapun dasar hurufnya, kalau ditambah fathah jadinya tambah A. Ya, kecuali huruf-huruf nanti huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang bunyinya O, ya. Nah, semacam. Terus kemudian kalau di bawah, coret bawah namanya kasroh. Itu berarti dibaca I. Ada di atas seperti fathah tapi dikasih kepala, ya, itu namanya domah. Itu adalah simbol dari U, ya. Nah, ini jadi dengan mudah jenengan nanti akan mempraktekkan. Misalkan kalau ada orang yang belum sama sekali bisa membaca Al-Quran, saya tanya, kira-kira bisa membaca Al-Fatihah? Oh, bisa. Ya, nek wong Islam masih gak iso maca Quran kan apal Al-Fatihah nggih. Gak iso maca tapi apal Al-Fatihah gitu. Ya, karena itu untuk sholat. Lah nanti memori hafalan Al-Quran itu kita keluarkan, kita sambungkan dengan hurufnya. Ya, nah semacam itu. Jadi misalkan begini, huruf pertama ketika membaca Al-Fatihah dari Alhamdu, ya itu diajak sharing. Alhamdu itu cara tulisan bahasa Indonesia, huruf pertamanya apa? Kan A tuh. Ya, A ini loh hurufnya ditulis. Ini coret ini kayak pentung ini namanya alif. Ya, lah bisa baca A, alif itu enggak bunyi, baru bunyi kalau dikasih A di atasnya. Nah, ini perkenalkan saja satu huruf alif, ya, satu huruf alif saja. A, kalau ini terus ditulis di depannya lagi, kalau ini dikasih coret bawahnya berarti I. A, kalau dicoret atasnya kasih kepala berarti U. Dan nanti jenengan dari satu huruf ini bisa
bisa mempermainkan ya, artinya bisa buat seperti apa simulasi atau apa. Nah, kalau ini A, ini I. Jadi kalau ada 6 orang yang mana AI, bagaimana nulisnya? Ya coret-coret A sama I, kan gitu ya. Terus kemudian kalau ini misalkan kita mau nulis U, ya U semacam ini. Nah, kalau di Jakarta ada universitas namanya UI. Nah, siapa nulis UI? Nah, nanti hafal Pak, satu huruf ini ya dibikin napa niku kula ngarani dimainkan gitu ya. Satu huruf ini dimainkan. UI, IU, UUU, III, A, IU. Tujuannya apa? Supaya mancep di memorinya. Ya. Satu huruf. Nah, kemudian setelah sampean baca A itu kalau Al-Fatihah bacanya apa? Huruf keduanya apa? Keduanya L, kan gitu. Al. Nah, L itu hurufnya seperti ini ditulis. Ya, jangan dimatikan dulu. Nah, ini adalah L. Dia baru bisa baca, bisa bunyi kalau dikasih harokat ini. Kalau misalkan L itu dikasih tanda fathah jadinya la, kasroh li, domah lu. Dari dua huruf ini jenengan bisa bermain dengan dua huruf ini. Ya, jadi ali, ala, alu, ilu, ili, ya, macam-macam ya. Ya, tujuannya apa? Untuk memperkenalkan, untuk nih. Insya Allah nanti dengan semacam itu mudah ya, karena saya sudah mempraktekkan, okay? Sudah mempraktekkan. Ada seorang pemuda yang dia itu lulusan dulu di sini katanya apa, STM Santo Yosep, tidak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, dulu ya, kira-kira sudah 15-an tahun yang lalu ya, di Ahmad Yani. Terus kemudian saya tanya, sudah kenal huruf, bisa baca Al-Quran belum? Sudah kenal hurufnya? Sama sekali tidak kenal. Nah, makanya saya suruh bawa alat tulis Pak, ya, alat tulis, buku, tulis kosong, terus kemudian sama stip sama pensil. Nah, terus kemudian setelah itu kita langsung buka Al-Quran. Ini huruf Al-Fatihah ini, ya. Jadi ayat yang kedua itu Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Setelah itu kita tunjukkan, kemudian begitu antusiasnya, kira-kira sekitar 10 menit. Setelah itu saya tuliskan, coba kamu tulis ini, ditulis ya di bawahnya sampai penuh buku itu, ya ditulis. Lah karena apa? Dengan menulis otomatis memorinya mengulang-ulang kan, membaca, menulis, sehingga lebih bercepat. Alhamdulillah itu 4 kali pertemuan bisa baca Quran, Masya Allah. Nah karena apa? Di samping itu karena semangatnya. Nah ini, jadi modalnya modal ini fathah, domah, kasroh. Nah ini kita akan sudah, artinya bukan apa-apa kalau ini ya. Ini. Terus kemudian ada tanwin, kemudian ada tasdid, ada sukun. Nah itu modalnya, yaitu perangkatnya untuk baca Quran itu perangkatnya itu diantaranya ada 6 ini. Kalau huruf dok nggak ada perangkatnya ini nggak bunyi, gitu ya, nggak bunyi. Ibarat gong itu nggak ada pemukulnya. Nah sekarang kita masuk pada nomor 1, yaitu hukumnya alif, lam atau al. Ya, ini yang pertama 1A. Ini apabila huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah itu artinya huruf yang di atas itu, huruf yang nomor 1 itu yang atas, paling atas nomor 1, bawahnya nomor 2. Saya nggak nomornya saja, gitu ya. Itu disebutlah huruf al-qamariyah, ya al-qamariyah. Terus kemudian apabila huruf hijaiyah yang 14 paling atas itu bertemu dengan al, maka cara membacanya bagaimana? Yaitu untuk mematikan lamnya, Nah, sekarang contohnya, silahkan Al-Qur'annya dibuka. Ini nggak ada contohnya. Ya, silahkan Al-Qur'annya dibuka supaya kita lebih mudah. Ini Al-Fatihah mawon, ya, di Al-Fatihah itu. Nah ini 1A sebagai contoh, ya, sebagai contoh misalkan 1A itu ini pada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu
alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu pertama kali adalah lafadz alhamdu. Nah, cirinya kalau Qomariyah itu ada alif lam, itu cirinya mesti harus ada alif lam. Sementara huruf alhamdu, kalimat alhamdu itu diawali dari alif lam. Lah makanya untuk dibaca menjadi Qomariyah ini cirinya adalah lamnya disukun, lamnya dimatikan. Nah, sehingga dibaca alhamdu. Contoh kedua berikutnya lillahi rabbil alamin, al-alamin. Karena didahului oleh huruf sebelum al-alamin yaitu huruf ba, sehingga dibaca rabbil alamin. Nek jenengan bingung pokoknya diikuti mawon nggih. Ya. Kalau memang belum pernah belajar ini mesti bingung, Pak. Oh, apa sih karepe? Tapi jenengan harus senang gitu nggih. Harus senang. Ya. Nanti lama-lama paham sendiri ini. Nah, itu contohnya. Rabbil alamin. Terus kemudian bedakan dengan huruf yang ada di kalimat berikutnya. Nomor 3. Ayat yang ke-3. Dibaca apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ada alif lam? Ada. Lamnya dibaca apa enggak? Tidak. Loh, kenapa? Yang tadi Rabbil Alamin lamnya dimatikan. Sementara kalau ini, kalau yang paling depan tadi Alhamdu. Lah sekarang di awal yang ayat 3 itu dibaca bukan Al-Rahman tapi Ar-Rahman, langsung masuk. Sehingga lamnya dibiarkan saja. Dalam arti lam itu tidak perlu dibaca. Artinya apa? Dilompati mawon. Ya. Lah tandanya kalau ini Qomariyah lamnya disukun. Kalau Samsiyah ada huruf setelah lam ditasdid. Ya, coba kita hafal dulu, kita hafalkan dulu. Jadi kalau Al-Qomariyah itu tandanya alnya, lamnya dimatikan, disukun. Tapi tetap terbaca dengan sukunnya lam, berarti kan meninggalkan huruf L gitu, ya. Robbi jadi Robbil, lamnya disukun. Sementara Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu lamnya tidak diapa-apakan, yora disukun, yora diboco. Karena apa? Karena bertemu dengan tasdid pada huruf yang ketiga setelah lam itu, alif, lam, terus kemudian huruf ketiganya yaitu huruf ro. Lah ro-nya ditasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bukan Al-Rahman, Al-Rahmanil Rahim. Lah sulit kan bacanya? Lah semacam itu. Bon, dari dua ini kira-kira jenengan sudah punya bayangan? Bisa dibedakan? Pertama, Rabbil Alamin. Ya, itu lamnya mati. Sehingga dibaca Rabbil Alamin, bukan Rabbi Alamin. Ya, enggak, Rabbi Alamin, Rabbil Alamin. Nah, maka ciri yang kedua yaitu ada pada 1B. Yaitu apabila huruf hijaiyah di atas itu bertemu dengan huruf atau bertemu dengan huruful syamsiyah. Ya, kalau huruful syamsiyah maka lamnya dilebur, lamnya tidak perlu dibaca. Kenapa? Karena bertemu dengan tasdid di depannya lam, sehingga memasukkan atau langsung ditasdidkan ke arah huruf setelah lam. Nah, jadi kita nggak usah menghafalkan hurufnya, cuman menghafal tandanya tok. Hafalkan saja tandanya. Pokoknya kalau tandanya lamnya itu sukun mesti disebut Qomariyah. Kalau tandanya lamnya itu tidak diapa-apakan, langsung mentasdid atau huruf ketiga ditasdid setelah lam itu ditasdid, itu berarti Asy-Syamsiyah. Nah, makanya tadi sudah saya singgung huruful Qomariyah itu satu contoh ini bulan, kemudian di sana ada lam, ya. Di bawah bulan itu ada lam.
artinya ada benda gitu loh, nggih. Lah itu kita bisa melihat kan? Lah, itu artinya apa? Lamnya itu tetap terbaca. Lamnya tetap terbaca meskipun disukun. Ya. Rabbil alamin. Lah sementara kalau disebut huruf asyamsiyah, asyamsiyah itu adalah huruf, makanya disebutkan huruf matahari, samar, ya, samar di sana. Kalau asyamsiyah itu ada mataharinya, ada lamnya, ada bendanya, tapi tidak terlihat. Artinya nggak usah dilihat. Ya, kenapa? Karena tidak mampu. Nah, makanya di sini ketika kita mendapati ada alif lam, di depan lam itu ada huruf yang ditasdid, itu tandanya asyamsiyah. Ya. Terus kemudian kalau untuk menandai lagi asyamsiyah, syam itu diawali dari s. Tasdid juga ada s. Itu gue. Syamsiyah berarti tasdid. Tasdid ono ese, samsiyah ono ese. Paham enggak maksudnya ini? Ya, untuk mempermudah saja. Ya. Kalau al-qamariyah berarti kalau bukan enggak ada tasdid berarti mesti disebut qamariyah. As-samsiyah. As-syamsiyah itu ada s. Tandanya apa? Tasdid. Kalau tasdid ada tanda tasdid disebut asyamsiyah. Ya. Kalau asyamsiyah tandanya ada tasdid. Tasdid disebut asyamsiyah. Wes, hafal? Dihafali si jitok nih kemauan. Otomatis nanti kalau bukan ini ya itu. Ya kalau bukan asyamsiyah berarti qamariyah. Bon. Loro tok nih kemauan. Oke, dua saja. Yaitu dihafalkan, misalkan kita melihat hurufnya di situ, oh lamnya mati, ya berarti qamariyah. Oh ada tasdid, berarti tasdid, tas berarti bodoh sam, artinya s ketemu s, nonton mau loh, ya syamsiyah, syam itu kan pakai s, tas, ya tas juga pakai s, tasdid. Nah, tuh untuk membedakan. Makanya di awal pertama dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ini yang ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Kira-kira kalau lafaz bismillah itu alif lamnya di mana? Alif lamnya itu loh, huruf ada yang ada alif lamnya, lafaz bismillahirrahmanirrahim itu di mana saja? Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja. Ya, lainnya. Nah, lafaz Allah berarti ada tiga, ya, berarti ada tiga. Nah, di situ bismi, kemudian ada alif lam. Lafaz Allah kan diawali dari huruf alif. Alif lam bertemu dengan tasdid, tasdid dari lam yang kedua, ya, berarti termasuk hurufus syamsiyah. Ya, tandanya apa? Tasdid. Terus kemudian lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman juga termasuk asyamsiyah. Karena apa? Ada tanda tasdid. Ar-Rahim juga tasdid. Berarti kalau begitu ini alnya di situ ada berapa? 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti asyamsiyahnya berada di mana? Lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim. Terus kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, coba kita perhatikan alif lamnya di mana? Alif lamnya Alhamdulillah. Terus ya, terus alamin berapa? 3 apa 2? 2 apa 3? 3 dibaca. 3 apa 2? 2 dibaca, 3 enggak dibaca. 1 enggak dibaca. Ya apa 2 dibaca, 1 enggak dibaca? Alhamdulillah, alamin. Loh, ya enggak. Ini al itu kan sudah termasuk gitu ya. Karena enggak ada huruf sebelumnya, maka alnya dibaca. Ya, al gitu ya. Alhamdulillah 1. Ini
tandanya sukun. Ya, kalau tandanya sukun berarti jelas. Kalau jelas berarti bisa melihat bulan. Nama bulan adalah Qamariyah. Jadi berarti termasuk harful Qamariyah atau huruful Qamariyah. Ya. Jadi hurufnya apa? Ha. Enggak sampean cocoknya mesti bener gitu loh. Ya. Ada alif lam, terus kemudian kok ternyata di situ disukun lamnya. Lah, ketemu apa sih? Oh, ketemu hak ya mesti ae karena hak termasuk hurufnya Al-Qamariyah. Nah, itu di jajaran paling atas itu, ya. Iku nek pengen ngapalno hurufnya, tapi saya enggak enggak menyarankan jenengan menghafal hurufnya, enggak perlu. Wis hafalno loro tok kesuwen, nggih. Paling-paling kon ngapalno ben ra mlebu. Nah, terus kemudian alhamdulillah termasuk apa enggak? Coba lihat ada alifnya apa enggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada alifnya, dia tidak termasuk. Ini pembahasannya soalnya adalah ada alif dan alif lam. Jadi kalau nggak ada alnya, oh tidak termasuk. Nggak ada alif lamnya tidak termasuk. Nah, terus kemudian yang kedua pada lafadz al-alamin. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya jelas ya, Rabbil. Nah, itu karena apa? Lamnya disukun atau dimatikan. Terus kemudian Ar-Rahmanir Rahim sama, ya. Nah, sekarang ayat yang keempat karena Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah ya. Maliki Yaumiddin. Ada berapa alnya? Ada satu pada lafadz ad-din. Ya, tandanya apa? Tasdid apa sukun? Tasdid. Kalau tasdid tas berarti syamsiah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ada berapa? Ada dua. Di mana? As-sirata sama al-mustaqim. Ya, as-sirata kita lihat ada alif lam bertemu dengan tasdid. Ya, berarti asyamsiyah. Caranya apa? Lamnya tidak perlu dibaca. Jadi itu adalah lafadz ihdina. Nah, setelah na kan ada alif, ada lam, 3 huruf dilompati. Gitu nggih? Nah, ini adalah diantaranya kalau kita belajar tajwid, ya. Lah ini kok nggak dibaca? Ya ora ono harokate serasa diwaca ngoten mawon, nggih. Lah ora ono tandane, ora ono harokate. Yang ada harokatnya di mana? Di depannya. Ya depannya itu saja yang dibaca. Di depannya ada tasdid, ada. Ya makanya ditasdidkan. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim termasuk Qamariyah, tandanya lamnya disukun. Ya, jadi kalau Qamariyah itu jelas gitu nggih. Makanya dibaca di situ idhar. Terus kemudian kalau asyamsiyah itu adalah tidak terbaca atau samar. Ada tapi tidak perlu dibaca. Ya, terus kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada berapa? Coba dihitung. Ojo meragukan dhisik. Dihitung berapa? 1 apa 2? 2 apa 3? 2 apa 3? Oh, ada 3. 2 apa 3? Sing ojo melok-melok, Pak. Sampeyan harus punya prinsip sendiri. Ya, coba kita lihat. Ya, kita lihat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa enggak? Di mana? Coba kita lihat, ya. Tandanya itu adalah alif lam bertemu tasdid. Ya, bukan lam yang ditasdid. Alif lam bertemu
Tasjid itu huruf yang ketiga. Ya, sementara lamnya huruf keberapa? Loh, kok meneng? Alif, lam. Berarti lam itu nomor berapa? Nomor 2. Ini alif, lam. Lah makanya kalau bertemu dengan huruf yang ketiga di depannya lam itu yang ditasdid. Kalau alladzi tidak termasuk, kecuali lafaz Allahu, alif lam bertemu dengan lam yang ditasdid. Ya. Tidak termasuk, ya, tidak memenuhi syarat. Nah, terus kemudian ghairil maghdubi. Nah, ini termasuk apa? Alif lam yang disukun. Berarti kalau disukun berarti berlawanan dengan tasdid, tas syamsiah. Kalau sukun qamariyah, al qamariyah. Ya, ini lamnya yang disukun. Ya, terus kemudian alaihim waladdallin. Pada lafaz itu kan ada waladdallin. Pada lafaz mana ya? Addo, ya, addo. Nah, kita lihat ada alif, ada lam, huruf ketiga yang ditasdid. Sudah bisa dipahami ya? Nah, jadi bedakan tadi dengan alladzina, ad-dallin. Beda enggak? Tentu beda, ya. Jadi kalau asy-syamsiyah itu huruf yang ketiga, alif lam huruf ketiga di tasdid, ya. Jadi atau alif lam bertemu tasdid. Kalau alladzi kan baru alif lam yang ditasdid, ya, bukan alif lam bertemu tasdid, lamnya yang ditasdid. Pun kira-kira ini dari satu pelajaran ini saja bisa dipaham apa enggak? Insya Allah bisa. Meskipun belum bisa menyebut, pokoknya paling enggak bayangannya sudah ada. Ya, seperti itu. Pun coba sekarang kita baca Al-Fatihahnya. Nggih? Ya. Huruf akhir itu ada tandanya. Ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa tidak dibaca? Oh gitu ya, ini pertanyaan yang baik. Ya. Makanya diantaranya, ya, ini dalam apa istilahnya, membaca Al-Quran itu ada teknis, ada syariat tersendiri. Tidak sebagaimana membaca huruf-huruf lainnya atau kalimat-kalimat lainnya. Nah itu diantaranya ketika kita membaca Al-Quran, huruf mati itu, huruf terakhir itu harus disukun. Ya, huruf terakhir harus disukun. Nah terus kemudian, kecuali nanti kalau ada huruf terakhirnya adalah diantaranya ada alif. Ya, ya semacam itu. Seperti wadduha, ya tetap dibaca wadduha. Karena apa? Ada alif. Dan sementara huruf terakhirnya alif. Alifnya tidak ada harokatnya. Sehingga alif itu memperpanjang huruf fathah sebelumnya. Itu nanti nggih. Ini apa nanti di bawahnya itu ketemu ini nanti ya. Itu belum ini ya. Itu nanti. Jadi kalau ini membaca istilahnya Al-Qur'an memang huruf terakhir itu adalah dimatikan ya. Nah, makanya nanti kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu terakhirnya nanti disebut mat arid li sukun ya. Nah itu nanti ada. Nah kalau tidak dimatikan, nah nanti beda lagi. Nah mat arid li sukun nanti jangan di sini mbok nomor piro. Perkara mat ada di baliknya, Pak, ya. Ada di baliknya. Yaitu oh di ini, Pak. Di mat arid li sukun. Oke, nanti akan ketemu ya. Gimon. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya.
ihdina sih. Ihdina. Ya. Alifnya kan ada harokat. Ya. Ada yang dibaca ada yang dibaca itu untuk menandainya seperti apa? Untuk menandainya. Di surat Yusuf, di surat apa? Terus baca atau baca padahal kan tidak ada harokat. Oh ya. Ini kalau diterangno iku kan nutut waktu nih ya. Habis belum baca Al-Fatihah habis ini. Ya. Karena itu nanti berkaitan masalah fiil ya, masalah fiil. Saya adoh gitu. Ya. Cara kelas niki sik kelas 9, Pak. Jangan dianu dulu ya. Nggih. Ya. Kita baru ini tadi baru kelas 1. Ya, baru kelas 1. Ya. Ya, memang itu nanti memang ada, kita akan dipertemukan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara untuk gampang niteni. Nah, terus ciri ini apa? Kalau ini dibaca I apa dibaca U? Nah, kayak gitu, awalannya. Nggih. Saya pertanyaannya. Tapi maaf apa? Ya, nanti malah bingung nanti, teman. Ya kalau diterangkan tambah bingung. Ya, berkala saja. Nggih, Bun. Coba sekarang kita membaca Al-Fatihah, muka-muka gak lali tajwidnya ya. Kita baca bareng saja. A'udzubillah, 1 2 ambil nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ambil nafas. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya, terus ini nanti ke depan di samping kita membaca Al-Fatihah, kita lanjutkan baca langsung Alif Lam Mim, apa baca juz amma, surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Nah, ya surat-surat pendek sing biasane untuk sholat itu ya. Untuk sholat biasanya kan kita baca Al-Fatihah terus kemudian baca ya surat-surat pendek ya. Ya enggak apa-apa ya. Ini kan kesepakatan ya. Nah, makanya ke depan nanti langsung kita setelah Al-Fatihah kita ke surat pendek. Di samping kita membahas tajwidnya ya. Wis tajwidnya satu persatu ya. Iki mosok satu ini sepekan mosok gak hafal. Ya, insyaallah kalau kita pokoknya hati kita itu longgar, hati kita itu kita senangkan, insyaallah langsung paham, Pak. Insyaallah langsung paham. Ya, mosok ciri ini loro tok sukun karo tasdid ya lah kayak ngoten ya. Coba nanti dipraktekkan. Kalau misalkan ini nanti ada bulan, sampean lihat bulan ya, terus kemudian sampean pegang apalah kayak gitu. Nah, di atas sana kelihatan apa enggak ya. Nah, kalau enggak, oh ini berarti namanya ini kalau kelihatan berarti ini namanya Qamariyah. Kelihatan jelas apa enggak? Jelas ya, memang Qamariyah itu jelas ya. Karena dia itu bisa kita tangkap dengan mata kita ya, bulan itu bisa kita tangkap dengan mata kita. Kalau misalkan kalau matahari, nah matahari itu asy-syamsiyah. Tanjannya apa tadi? Tasdid ya. Kalau biasanya nek beda nek anu ngeri ngoten, Pak. Jadi seperti satu contoh kisah Nabi ya. Kalau Nabi Hud dan Nabi Soleh itu punya umat. Nabi Hud umatnya, nah kalau nih ada di sana ada kaum Ad dan kaum Samud ya, kaum Ad kaum Samud iki nabi ini sing di lah. Kalau nek kula ngeri ngeten kaum Ad itu belakangnya D lah, terus kemudian nabi ini nabi Hud ya, Ad
Hud dari podo D ketemu D. Oh, kau umatnya Nabi Hud atau kaumnya Nabi Hud itu namanya kaum Ad. Lah, kemudian kalau kaum Samud, Samud itu kan pakai S. Umatnya Nabi Solih. Soleh apa Solih? Ya Soleh, ora apa-apa. Ya tapi nek maca ning Quran ya Solih gitu nggih. Soleh. Apa S dengan S. Nah, makanya nek ulangan gampang gitu. Ya. Gitu nggih. Jadi kalau kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Nabi Hud, kaumnya atau umatnya namanya kaum Ad. Lah, kaum Samud, nabinya Soleh, podo ese. Lah umatnya Nabi Soleh namanya Samud. Ya, ngoten lho. Nggih. Nek kula nengeri ngoten niku nggih, cek gak repot-repot. Makanya ini tasdid pakai S, terus kemudian as-syamsiyah pakai S. Berarti nek gak as-syamsiyah mesti Komariah ngoten mawon. Sing diapali siji ae. Ya, sing loro lak melok dhewe. Tuh, nggih. Sudah masuk Isya. Nggih. Ya, mudah-mudahan ya, dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita kepada Al-Qur'anul Karim ya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.